Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam agenda upgrading teman-teman KPUM dan Bapera. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada yang terhormat Pak Endun beserta Bu Dini dan Pak Cecep yang sudah menyempatkan hadir ke agenda kita hari ini, yang merupakan ini bagian dari keseluruhan rangkaian yang sudah dilaksanakan sebelumnya di bulan-bulan Juli dan Agustus, Pak. Jadi ini merupakan bagian rangkaian dan mungkin rangkaian terakhir mungkin sebelum nanti kita akan teman-teman akan melaksanakan secara konkret pelaksanaan pemilunya. Tentu ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi ada beberapa hal yang diperlukan, baik itu secara teknis, lalu hal-hal yang lain berkaitan dengan kepemiluan yang menjadi bekal buat teman-teman ke depan untuk melaksanakan pemira ke depan. Dan sebelumnya juga kita sempat ketemu, Pak ya, berbicara berbagai macam hal terkait dengan kepemiluan, dan sebagaimana janji teman-teman kemarin bahwa teman-teman kemarin juga akan mempresentasikan perkembangan perkembangan terkait dengan pelaksanaan pemira di teman-teman KPUM dan Bapera di Fakultas Hukum Unpas. Dan sebelumnya Pak, mohon maaf, ini saya sama Pak Ibnu mewakili dari bidang 3 karena kebetulan Pak Eriknya tidak bisa hadir dan Pak Dekan juga ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk sementara mungkin yang akan mengawal kegiatan ini saya dengan Pak Ibnu, Pak, gitu. Dan alhamdulillah puji syukur kita juga masih diberikan kesehatan, dan beberapa mungkin sebagian Pak ada teman-teman yang mengikuti kita secara online. Secara online ada sekitar 20 sampai 30 teman-teman yang hadir secara online, karena memang di kampus memang sekarang lagi agak ketat, Pak. masih ketat gitu, Pak, masih ketat, meminimalisir kemungkinan terjadi hal yang terburuk. Jadi hanya beberapa teman-teman yang bisa hadir. Nah, itu untuk beberapa hal yang perlu disampaikan, dan alhamdulillah teman-teman juga sekarang sudah mempersiapkan beberapa materi-materi yang akan dipresentasikan, dan harapannya juga saya bersama teman-teman yang lain dan bidang 3 agenda hari ini tuh bisa menjadi dalam tanda kutip, Pak ya, mungkin pemutahiran banyak pengetahuan yang diperlukan sama teman-teman, pembekalan juga kepada teman-teman sebelum kita menghadapi pelaksanaan pemira yang akan dilaksanakan di Oktober ke depan, Pak. Nah, itu saja mungkin, Pak, untuk sementara yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ke depan kita akan tetap kawal Pak ada di sini, tapi selebihnya mungkin nanti akan teman-teman yang akan banyak berdiskusi dengan Bapak, dengan Ibu, dan dengan Pak Cecep. Mungkin untuk itu kepada teman-teman dipersilahkan kepada Ibu Moderator untuk mengawal kegiatan diskusi kita hari ini. Atur nuhun Bapak serta acana. Iya, langsung aja, Pak. Langsung aja. Ada. Iya, nggak apa-apa, Pak. Di sini aja, Bapak.
Iya. Saya dari Bandung, Pak. Iya, Bandung. Tes, tes. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitriyanti Sukmawati Ganjar, selaku moderator yang akan memandu kegiatan upgrading KPUM yang akan diisi oleh perwakilan KPU Provinsi Jawa Barat. Sebelum ke inti acara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Endun beserta jajarannya telah menyempatkan waktunya untuk bisa untuk hadir dalam acara upgrading ini, dan terima kasih juga kepada perwakilan bidang 3 Eva Unpas dan teman-teman KPUM dan Bapera yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam acara ini. Sebelum itu, saya akan membacakan daftar riwayat hidup dari Pak Endun. Nama Endun Abdul Haq, MPD, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kuningan 3 Mei 1977, pekerjaan atau jabatan dosen dan sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Alamatnya di Jalan R.E. Marta Dinata, RT 6, RW 3, lingkungan Buana Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Jawa Barat, 45521. Kemudian alamat yang lainnya ada di Komplek Perumahan Dinas KPU Provinsi Jawa Barat, Jalan Bunisari Antapani, Wetan, Bandung. Status perkawinan menikah, nama istrinya Sylvia Liati, SAG. Kemudian riwayat pendidikannya SD Timbang 2, lalu MTS Nurul Huda Timbang, MA Miftahuto Libin Timbang, kemudian S1-nya di PAI Tarbiyah Stain Cirebon, S2-nya jurusan Pendidikan Umum, konsentrasi di Filsafat dan Teori Pendidikan UPI Bandung. Kemudian pendidikan S3-nya Manajemen Pendidikan Uninus Bandung. Pengalaman pekerjaan khusus di kepemiluan, menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Kuningan tahun 2003 sampai 2008. Kemudian Ketua KPU Kabupaten Kuningan dari tahun 2008 sampai 2013. Tim Pemeriksa Daerah atau TPD Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sampai 2017. Kemudian anggota KPU Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 sampai 2018. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 sampai 2023. Kemudian pengalaman pekerjaan di non-kepemiluan, yaitu sebagai dosen di Universitas Al-Ihya Kuningan, dosen di Universitas Kuningan. Pengalaman organisasi, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Stain Cirebon, kemudian sebagai Koordinator Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Sewilayah 3 Cirebon, kemudian Ketua Ikatan Mahasiswa Kuningan, IMK di wilayah 3 Cirebon, Sekjen Forum Komunikasi Mahasiswa Kuningan se-Indonesia,
Ketua Bidang HMI Cabang Cirebon, Ketua Bidang Badko HMI Jabakbar, Wakil Ketua Forum Komunikasi Alumni Korda Kuningan, Ketua Umum Majelis Sinergi Kalam Ijmi Orda Kuningan, Ketua Bidang Majelis Sinergi Kalam ICMI Orwil Jawa Barat, Bendum Masika ICMI Jawa Barat, Ketua Harian Presidium Korps Alumni HMI Kuningan, Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Alumni UPI Komisariat Daerah Kuningan. Baik, sudah saya bacakan daftar riwayat hidup dari Pandun. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pandun untuk memberikan materi-materi serta arahan kepada KPUM Fakultas Hukum Unpas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bidang 3 yang sudah hadir dan jajarannya. Terima kasih juga kepada Pak Endun dan juga KPU sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami untuk upgrading dengan KPUM Fakultas Hukum Unpas dan Bapera Fakultas Hukum Unpas. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Lisa Tia Rahma, saya Ketua KPUM periode 2021-2022. Jadi sebelumnya saya mau, sebelum kita mulai ke Pak Endun sebagai materi, mungkin kami dari KPUM memiliki materi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu terkait apa yang akan dilaksanakan oleh kami dan juga bagaimana tahapan-tahapan yang akan kami laksanakan. PPT-nya Pak, di-share. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu Pak, untuk di Fakultas Hukum ini kami akan menyelenggarakan PEMIRA, yaitu pemilihan umum raya untuk pemilihan calon ketua dan wakil ketua BEM serta calon anggota BPM. Ini adalah sesuatu hal yang baru untuk kami, untuk calon anggota BPM, karena biasanya untuk BEM itu memang sudah kami laksanakan setahun sekali. Mungkin karena sebelumnya sempat tertunda karena ada satu hal dan yang lainnya, kami baru melaksanakan kembali PEMIRA ini, karena mungkin kami yang mulai mengadaptasi dari pemilu yang ada di Indonesia. Untuk legislatifnya terlebih dahulu, mungkin kami sebelumnya tidak memilih secara seperti pemilu seperti sekali ini, karena biasanya BPM-nya itu dipilih dengan cara delegasi dari setiap kelas, yaitu ketua kelasnya. Nah, untuk tahapan-tahapan yang telah kami laksanakan, itu ada sosialisasi, Pak. Jadi sosialisasi di kami ini, kami memiliki 3 tahapan untuk sosialisasi. Yang pertama-tama, sosialisasi itu kita melalui media sosial, karena pandemi membuat kami harus menggunakan digital, jadi kami menggunakan Instagram KPUM, TikTok, YouTube, dan Zoom. Untuk Zoom-nya sendiri, kami biasanya menggunakan untuk sharing session sosialisasinya. Jadi kami kemarin sudah melaksanakan sharing session untuk menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh KPUM dan juga nantinya Bapera untuk penyelesaian sengketa dan pengawasan. Lalu kami juga sudah mulai mengupload jadwal dan syarat setelah adanya pleno. Terus juga kami sudah mengupload alur. Tapi sebelumnya kami juga sudah melaksanakan tahapan perencanaan untuk perencanaan kegiatan dan juga perencanaan rancangan anggaran biaya. Jadi sebelum kami mulai ke sosialisasi, tahapan kami ini adalah dari perencanaan terlebih dahulu. Setelah perencanaan, kami mulai masuk ke sosialisasi. Dari sosialisasi, kami mulai ke pencalonan, kampanye, lalu setelah itu ada pemungutan dan penghitungan suara, dan juga penetapan nanti untuk ketua dan wakil ketua BEM terpilih, serta anggota BPM yang terpilih. Untuk pemutakhiran datanya sendiri, kami ada 2 tahap, jadi pemutakhiran data pada saat untuk pemilih dan juga pemutakhiran data untuk paslon. Jadi kalau misalnya yang dirangkai atau dirancang oleh kami, pemutakhiran data untuk data pemilih itu dimulai dari pemutakhiran data aktif mahasiswa. Jadi kami dari KPUM, pemutakhiran data aktif mahasiswa itu kami mengajukan ke fakultas untuk siapa saja mahasiswa yang sudah mengaktifkan KRS-nya sendiri gitu. Jadi kami tidak
melihat untuk cuti mungkin, tapi kami melihatnya adalah siapa saja yang sudah menekan KRS dan itu akan dinyatakan aktif oleh fakultas. Lalu mungkin ke depannya kami akan coba follow up untuk pemutakhiran data itu melihat siapa saja yang sudah lulus, karena mungkin kalau yang sudah lulus kan dia sudah tidak memiliki hak suara karena dia sudah dinyatakan lulus. Untuk pemutakhiran datanya sendiri, untuk data pemilih kami memiliki 2 konsep, yaitu ada dari sistem atau secara manual. Karena kami berencana untuk membangun sistem online untuk nanti pemira. Jadi sebisa mungkin pada saat pemutakhiran data, jika ada waktunya kita bisa menggunakan sistem. Jadi sistem ini yang nantinya akan kita gunakan untuk pemira online. Pemutakhiran data itu kita mulai dari kalau misalnya kita sistemnya sudah siap, kita akan memutakhirkan data melalui sistem. Jadi kita tetap meminta fakultas untuk memberikan kami data mahasiswa aktif, lalu kami masukkan ke sistem bagaimana siapa saja orang-orang yang bisa memiliki hak pilih. Kalau misalnya ternyata sistemnya belum bisa diaplikasikan, mungkin kita akan menggunakan manual, yaitu melakukan di G-Form, Google Form gitu Pak. Terus udah kayak gitu nanti kita akan tetap cross-check manual oleh divisi data, dan nanti akan ada final verifikasi untuk data pemilih. Jadi final verifikasi data pemilih itu jangan sampai nanti yang sudah tidak memiliki data, sudah tidak punya hak pilih, mereka masih punya gitu. Sama satu lagi untuk data pemilih itu kita akan bersambungnya nanti untuk pemungutan dan pemungutan dan penghitungan, karena sistem yang akan kami buat pada saat pemungutan itu nantinya akan memasukkan nomor telepon. Jadi nomor teleponnya itu pada saat masuk itu kita harus menyertakan nomor telepon. Jadi nanti pada saat itu kita langsung mendapat kode OTP. Jadi satu orang hanya memiliki satu hak suara. Jadi tidak akan, insya Allah tidak akan ada kebocoran atau misalnya ganda NPM yang digunakan gitu. Lalu kalau untuk pemutakhiran data paslonnya sendiri, itu dari calon ketua dan wakil ketua BEM nanti ada persyaratannya. Itu juga sama, bisa melalui online dan offline karena kita menggunakan hybrid system. Jadi pada saat nanti pendaftaran kita akan membuka pendaftaran secara online karena tidak semua mahasiswa ada di Bandung, dan juga kita secara offline. Secara offline kita membuka di ruang kelembagaan nantinya. Nanti di sana data-data yang didapatkan oleh paslon dan juga calon anggota BPM dicek kelengkapannya langsung oleh divisi data. Dari kami memiliki kebijakan untuk boleh untuk diperbaiki jika adanya ketidaklengkapan data. Itu selama 2x24 jam untuk yang tidak terpenuhi persyaratannya. Jika lengkap, mereka akan terverifikasi lolos, lalu akan ada penetapan pasangan calon, ketua dan wakil ketua BEM, serta calon anggota BPM. Nah, untuk selanjutnya itu pada saat pencalonan, setelah penetapan, kita akan coba untuk nomor urut. Jadi kalau kita yang waktu ngobrol sama Ibu dan Bapak, pada saat nomor urut ini kita mulai coba kayaknya untuk 2 kali nomor urut untuk ketua dan wakil ketua BEM. Jadi pada saat nomor urut, itu yang pertama adalah pengambilan nomornya, dan yang keduanya adalah nomor pastinya, dia nomor paslonnya gitu. Itu untuk yang kita mulai coba aplikasikan di pemira kali ini gitu. Terus untuk dari kami sendiri, dari kualifikasi calonnya sendiri seperti biasa kayak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, cakap, tidak dikenai sanksi administrasi atau sanksi dari akademik, dari sanksi pidana atau dari UNIF. Lalu ada IPK dari kami sudah disebutkan di pedoman lembaga, itu ketentuannya adalah 2,75. Terus dia terdaftar sebagai mahasiswa aktif, lalu juga dia tidak menjabat di kepengurusan lembaga, fakultas atau universitas. Untuk syarat administrasinya sendiri, kita ada nanti ada fotokopi atau scan transkrip nilai, lalu kartu tanda mahasiswa sebagai dia bukti bahwa dia adalah mahasiswa aktif, lalu kurikulum vitae, esai, itu esai adalah penunjang untuk nantinya calon ketua dan wakil ketua BEM. Lalu ada motivation letter, itu di situ ada visi, misi, dan program kerja yang akan mereka lakukan selama setahun ke depan. Lalu KRS juga salah satu syarat bahwa dia adalah mahasiswa aktif.
Lalu Twibbon itu dari kami, lalu melampirkan sertifikat portofolio. Nah, nanti untuk pengisian formulir kita ada banyak, Pak, untuk formulirnya. Jadi ada formulir surat formulir untuk calon, terus ada narahubung pasangan calon dan tim pemenangan, sama ada formulir akun media sosial itu untuk pengawasan nantinya pada saat kampanye. Jadi pada saat kampanye, setiap tim pemenangan mendaftarkan akun sosial medianya, jadi jangan sampai ada kampanye di luar yang didaftarkan. Lalu surat pernyataan tidak memobilisasi massa karena sekarang lagi pandemi, jadi kita mulai coba untuk mengurangi massa yang berkeliaran di kampus. Lalu pernyataan diri bahwa dia siap jika tidak terpilih, yaitu untuk meminimalisir adanya nanti jika ada ketidakterimaan dari salah satu paslon atau calon anggota. Dan juga dari kami, jika misalnya dia memiliki jabatan strategis, pada saat dia mencalonkan, saat dia menjadi bakal calon, dia harus menyatakan surat cuti diri dari organisasinya. Tapi jika dia sudah terpilih, dia nanti akan mengajukan surat pengunduran diri. Begitu, Pak. Untuk yang syarat administratifnya sendiri, kalau misalnya dari kami, ini melampirkan pas foto, melampirkan nama-nama tim pemenangan, jadi kita bisa menghubungi narahubung atau tim pemenangan, jadi tidak banyak pintu pada saat kita berkomunikasi. Lalu juga formulir-formulir yang tadi harus semuanya dilengkapi, dan juga KRS udah pasti untuk mahasiswa aktifnya gitu, Pak. Jadi kalau untuk selain BEM, kita juga ada pendaftaran untuk anggota BPM. Pendaftaran untuk anggota BPM kualifikasinya gak jauh beda, Pak, sesuai dengan pedoman yang sudah dibuat oleh fakultas. Kualifikasinya sama, untuk IPK tetap 2,75, terdaftar sebagai mahasiswa aktif dari semester 2 sampai dengan semester 6, tidak menjabat sebagai pengurus organisasi, tidak dikenai sanksi akademik atau sanksi kemahasiswaan. Nah, untuk syarat administratifnya, yang membedakan antara BEM dan BPM itu hanya dalam pembuatan esainya, Pak. Kalau misalkan BEM itu menggunakan esai, tapi kalau misalkan BPM itu tidak. Dan satu lagi dalam motivation letter yang membedakannya. Motivation letter di dalam BPM itu hanya visi dan misi, tidak menggunakan program kerja. Untuk formulir pendaftarannya itu untuk BPM ada 5. Ada 5 formulir yang harus dipenuhi. Kalau untuk BEM itu 8 total formulir dan surat pernyataannya. Dan setiap untuk untuk formulir pendaftaran dan untuk setiap surat pernyataan itu dilampirkan materai, Pak. Kalau misalkan jadi kalau ada apa-apa ke depannya itu surat pernyataan dan formulirnya itu sudah sah gitu. Terus untuk selanjutnya itu ada agenda kampanye, Pak. Kampanye itu kita ada 3 agenda. Yang pertama ada talk show, yang kedua ada debat terbuka, dan yang ketiga itu orasi calon anggota BPM. Nah, untuk talk show itu hanya disediakan untuk calon ketua dan wakil ketua BEM. Dalam talk show itu dengan temanya itu bincang asik kepemimpinan bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FH Unpas. Nah, untuk yang keduanya itu debat terbuka dilaksanakannya tanggal 14 Oktober di kampus, dan itu pun dengan jumlah orang yang datangnya bakal disesuaikan. Tapi kita hybrid juga, Pak, ada untuk Zoom untuk mahasiswa di luar yang mau menyaksikan debat terbuka itu. Yang ketiga, orasi calon anggota BPM. Jadi kampanye ini tidak hanya untuk BEM, tapi kita juga menyediakan kampanye untuk anggota BPM yang ingin menyampaikan visi misi mereka kepada mahasiswa, agar mahasiswa juga tahu bahwa ada calon anggota BPM itu. Nah, untuk sistem debat terbukanya, seperti yang tadi sudah disampaikan, itu tanggal 14 Oktober, terbuka temanya seperti sama dengan esainya, Pak. Strategi Badan Eksekutif Mahasiswa di era digitalisasi. Maksud dari tujuan esainya itu sebelumnya enggak semata-mata untuk membuat esai gitu, Pak. Jadi esai itu berguna untuk mereka nanti saat sistem debat terbuka ini. Nah, ini untuk debat terbuka yang kita buat itu sistemnya seperti ini, Pak. Untuk sesi pertama
perkenalan diri dari paslon, pemaparan visi misi serta program kerjanya itu di sesi keduanya. Untuk sesi ketiganya itu pemaparan pertanyaan pilihan, Pak. Yang keempatnya pemaparan pertanyaan dari dosen. Apabila dosen ada yang mau bertanya kepada paslonnya. Untuk sesi kelima itu pemaparan jajak pendapat. Dalam jajak pendapat ini ada 2 segmen. Yang pertama diberikan dulu waktu 2-3 menit untuk memberikan pertanyaan dan jawabannya, dan yang segmen kedua juga waktunya sama. Terus sesi keempat pemaparan pertanyaan dari audiens, dari mahasiswa di luar. Untuk sesi ketujuhnya closing statement dari masing-masing pasangan calon. Seperti itu Pak yang sudah disediakan oleh kami, dan sampai saat ini kami masih dalam proses sosialisasi. Pendaftaran baru akan dibuka nanti tanggal 20 September sampai dengan 24 September. Mungkin sekian Pak dari materi KPUM kali ini. Terima kasih sebelumnya Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampurasun. Yang saya hormati dosen pembimbing, ada Kang Ibnu, ada Kang Sigit, juga barangkali yang online atau yang virtual, Sivitas Akademika, khususnya Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Yang saya hormati, saya banggakan, ini Ketua KPU Mahasiswa. Ada Tia ya, beserta para komisionernya, ada Bunga yang ini ya. Ada Amal mana Amal? Oh, dikira Amal teh laki-laki. Oh, namanya Amalia ya. Kemudian ini Bunga ini ketua merangkap anggota ya. Sorry, ya berarti masih care begitu ya. Tia ini ketua KPU mahasiswa merangkap anggota divisi hukum. Kemudian Bunga ini teknis. Wah, kalau teknis berarti kita satu server gitu kan saya. Kemudian data ada Amalia, kemudian Humas Nurfadilah. Oh, online. Ada ya? Nurfadilah ada ya? Ada ya. Kemudian yang terakhir adalah logistik Kevin. Kevin mana Kevin? Online juga. Oke, jadi ini yang ada di aula sini, komisioner ada 3, yang online ada 2. Juga seluruh anggota KPU mahasiswa Fakultas Hukum Unpas yang hadir pada kesempatan kali ini. Serta yang saya hormati, saya bawa pimpinan saya, Pak Cecep, Kabag HTH, Hukum Teknis Hukmas, dan Dini ini dari bagian teknis Hukmas. Serta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ikan sepat, ikan bagus, ikan gabus apa ikan bagus? Lebih cepat, lebih bagus ya. Biar kita to the point begitu ya. Karena yang paling penting ini khususnya asistensi yang diberikan KPU khususnya Jawa Barat ini sebenarnya lebih ke lebih ke penekanan yang saya kira ini penting untuk diimplementasikan agar, karena ini kan the first experience kayaknya ya. The first experience ini sebagai prototype atau model. Kalau fakultas yang lain belum begini? Belum Pak. Belum, ya? Sebenarnya udah Pak, tapi mungkin mereka tidak mengacu ke KPU juga. Saya kira ini role model yang mungkin nanti dari KPU Jabar juga akan nanti membuat rilis begitu ya, Din, supaya ini juga diketahui oleh seluruh kampus seluruh Jawa Barat bahwa pemilihan BPM dan BEM di Fakultas Hukum Unpas ini
sudah mini pemilu begitu ya, dan nanti kan Fakultas Hukum Unpas ketua KPU-nya nanti menjadi tempat destinasi studi banding begitu ya, bisa jadi gitu ya, supaya Tia nanti kenalan sama mahasiswa lain begitu ya dari kampus yang lain. Saya kira ini menarik dan saya mengapresiasi khususnya kepada para dosen pengampu ya, karena betul personalize ya, mempersonalisasi implementasi pemilu itu memang harus dipraktekkan gitu ya, harus dipraktekkan dalam setiap event suksesi ya, atau pemilihan begitu. Baik, saya merespon ada beberapa hal mungkin yang sifatnya nanti penekanan ya. Dari presentasi Tia sama Bunga, ini saya lihat dari flow-nya, alurnya ini sudah mirip pemilu lah, sudah mirip pemilu. Dari mulai tadi perencanaan, sampai masuk kepada tahapan-tahapan begitu ya. Ini sudah mirip pemilu, walaupun mungkin tidak secara utuh begitu ya. Nah, oleh karena itu saya ingin menekankan, saya ingin menggariskan pengalaman pemilu the real election begitu ya. Biasanya yang harus menjadi awareness ya, kesadaran bersama kita, ini khususnya KPU nih, KPU semua ya, sama teman-teman yang online maupun yang di sini, sebagai KPU itu harus menjadi komitmen, harus menjadi keyakinan sungguh-sungguh begitu ya, dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini menghadapi satu hajatan yang luar biasa, satu hajatan yang besar. Jadi ini harus ditanamkan dulu di anggota KPU maupun semua staf KPU. Kalau yang ini disebutnya apa? Staf atau anggota Pak, kepanitiaan KPM. Oh ya Pak, satu lagi ada Bapera Pak sebagai pengawas. Oh Bapera, Bapera mana Bapera? Oh iya saya lupa tadi nggak dikenalkan ya. Badan Pengawas Pemilu Raya. Iya. Oke, Bapera itu penting. Pengawas pemilu itu penting, saya kira harus betul. Tadi saya membaca tapi nggak diingatkan. Badan Pengawas Pemilu Raya ya, Bapera. Bapera ini penting untuk mengawasi KPU yang melaksanakan regulasi aturan apakah sudah sesuai atau tidak, gitu ya. Jadi baik KPU mahasiswa maupun Baperanya ini yang paling utama menurut saya harus ada keyakinan, kesungguhan untuk melaksanakan hajatan ya, hajatan di Fakultas Hukum ini. Nah, itu yang paling penting. Jadi keyakinan, kesungguhan dibuktikan dengan mungkin nanti kerja keras, kerja nyata ya, kerja bersama, sama-sama bekerja begitu untuk mensukseskan acara ini. Saya ingin menekankan paling tidak keyakinan, kesungguhan itu dalam dui sukses. Dui sukses. Jadi ada dua sukses paling tidak. Pertama adalah sukses tahapan. Yang kedua adalah sukses hasil. Sukses tahapan ya, teman-teman KPU mahasiswa maupun Bapera harus punya komitmen untuk mensukseskan Pemira ini dari tahapan. Tadi ada dari mulai perencanaan kan sudah, kemudian pemutahiran data pemilih, sosialisasi, pencalonan, kampanye, nanti pemungutan suara, penghitungan, sampai kemudian nanti pelantikan, begitu ya. Biasanya kalau tahapan pemilu itu pelantikan itu masih tugasnya KPU, begitu. Nanti biasanya yang melantiknya dekan ya. Nah, jadi masih tugas KPU. Setelah pelantikan itu tugas KPU selesai. Begitu. Saya izin dibuka nggak apa-apa ya. Nah, jadi saya ulangi, perencanaan, pemutahiran data pemilih, sosialisasi ya, pencalonan, kemudian kampanye, kemudian pemutahiran data pemungutan dan penghitungan suara, kemudian
pelantikan, ya, penetapan calon terpilih dan pelantikan. Paling tidak tahapan-tahapan tadi harus berjalan dengan sukses, gitu ya, dengan berjalan dengan sukses. Itu harus tertanam dulu dalam anggota KPU, mahasiswa, dan Bapera serta seluruhnya. Karena ini tugas berat. Kalau ada saja setiap tahapan itu problem, dinamika yang tidak bisa diselesaikan, menurut saya ini agak sedikit gagal gitu. Makanya harus betul-betul di-prepare, ya, well prepare untuk mempersiapkan melaksanakan tugas-tugas itu. Nah, tahapan-tahapan tadi harus bisa diprediksi atau dimitigasi, ya. Kira-kira nanti masalah munculnya apa? Itu penting. Ya, misalnya dalam pemutaran data pemilih, wah, ini takutnya nanti baik pakai sistem maupun pakai JIPOM semua tidak tahu. Nah, berarti nanti kalau supaya semuanya tahu ada langkah-langkah antisipasinya, begitu ya. Itu harus paling tidak didiskusikan nanti dengan teman-teman, walaupun ini sudah running tahapannya. Jadi dui sukses yang pertama adalah sukses tahapan. Semua tahapan harus diminimalisir munculnya masalah. Itu ya. Identifikasi aja, misalnya tadi di pemutahiran, ini gimana caranya supaya mahasiswa sistem dari kampusnya bagus, lengkap begitu ya. Kemudian yang kalaupun tidak ini JIPOM-nya juga bisa menyebar ke seluruh mahasiswa Fakultas Hukum misalnya. Itu dimitigasi. Ya. Kemudian logistik supaya semua kebutuhan pemilunya lengkap. Nah, ini dimitigasi. Nanti Bapera juga, badan pengawas, itu juga mengingatkan ke KPU karena tugasnya kan mengawasi. KPU ini nih, jangan lupa ini, jangan lupa ini. Kemudian misalnya di kampanye supaya nanti debatnya tidak tidak chaos misalnya, itu harus bagaimana? Supaya debatnya juga visi misinya menusuk hati sanubari mahasiswa pemilih, itu bagaimana? Jadi saya ingatkan, sukses tahapan ini setiap tahapan harus dimitigasi supaya nanti antisipasinya ada. Ya. Kalau bicara the real election, waduh luar biasa kalau pemilu sebenarnya. Tapi teman-teman saya ingatkan, ya Tia sama teman-teman komisioner dan anggota itu diidentifikasi kira-kira masalah yang muncul apa, solusinya apa, jadi bisa di-prepare. Itu sukses pertama. Sukses yang kedua adalah sukses hasil atau output. Jadi sukses hasil atau output ini berarti nanti Pemira ini menghasilkan 2 lembaga, yaitu BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Sukses hasil ini tergantung ke sukses yang pertama tadi. Gitu ya. Sukses yang pertama yaitu sukses proses atau sukses tahapan. Jadi pertama indikatornya ya, sukses, saya ulangi lagi, sukses tahapan itu, sukses proses itu, indikatornya adalah semua tahapan lancar, sedikit ada masalah. Kalau mendekati kesempurnaan biasanya kita susah lah, biasanya ayah baik, kurang-kurangnya ada, tidak sempurna ada. Saya kira itu sebuah kewajaran ya, sudah sunatullah, biasanya pasti ada aja. Indikator kedua sukses proses ini, sukses tahapan ini adalah partisipasinya tinggi. Jadi nanti yang ikut mencoba, yang ikut memilih, apakah nanti melalui e-voting ataupun apa, itu tinggi. Saya kira ini tugas yang paling utama, gitu ya. Itu indikatornya. Nah, indikator yang kedua sukses hasil tentu output memilih BPM dan memilih BEM-nya ini nanti terpilih BEM ataupun pemimpin-pemimpin yang akan membawa perubahan lebih baik Fakultas Hukum, gitu ya. Jadi itu. Jadi dui sukses ini harus mempersonalize ya, menjiwai di KPU mahasiswa maupun di Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan ya. Kemudian yang kedua, tadi saya melihat teman-teman KPU sudah merancang tahapan. Yang pertama adalah sosialisasi. Saya kira kunci, nah ini nih, kunci dari suksesnya pemilu
adalah tadi indikatornya partisipasinya tinggi. Ya, partisipasi tinggi itu biasanya diawali oleh well informed. Semua yang aktor yang terlibat dalam pemilu, KPU, Bapera, mahasiswa, ya, itu harus memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Nah, saya ingin menambahkan, tadi saya sudah catat ya, mohon ini menjadi perhatian. Tadi strateginya menurut saya sudah bagus, melalui medsos, melalui ada Zoom, kemudian macam-macam dan lain-lain ya. Saya ingin menekankan adalah soal materinya. Jadi nanti ditekankan pertama ya, ditekankan kepada di medsos itu adalah penekanan sosialisasi hari H. Hari H menyangkut jam, tanggal, hari, tanggal, jam ya. Kemudian itu betul-betul harus istilah nama apa ya, dicantumkan lu gede lah begitu. Semua aktor pemira ini, terutama mahasiswa harus ingat, nempel dalam kepalanya, oh iya mau ada pemira hari Kamis ya, tanggal 21 Oktober 2021 jam. Nah jamnya di sini, karena jamnya disepakati udah jam berapa? Dari coblosan itu jam 8 dari jam sampai 8, Pak. Sampai jam 5 sore. Iya, Pak. Nah itu, jadi penekanan hari H ini, hari, tanggal, jam, ini harus diumumkan secara masif kepada aktor pemira. Saya ulangi, aktor pemira itu KPU, Bapera, dan mahasiswa. Ya, ini tiga ini harus sudah mendarah daging soal waktunya. Jadi nanti kalau dalam setiap e-flyer atau dalam medsos, Instagram, TikTok ataupun apa, itu ingat itu tuh, harinya itu yang penting supaya nanti menempel. Kemudian yang kedua adalah tahapan. Ya, jadi dalam semua strategi sosialisasi harus dipublikasikan soal tahapan. Tadi tanggal sekian sampai tanggal sekian adalah pendaftaran pemilih, pendaftaran mahasiswa, tanggal sekian kampanye, tanggal sekian logistik, misalnya tanggal sekian penghitungan. Nah, itu harus dipublikasikan. Yang sederhana aja, nggak usah ngayai, begitu ya. Bahwa semua aktor pemilu itu tahu, oh tanggal sekian teh pemungutan data pemilih, begitu ya. Itu penting dicantumkan dalam berbagai strategi sosialisasi. Kemudian yang ketiga adalah soal alur sengketa, menurut saya boleh juga alur sengketa bagi nanti calon ataupun bagi nanti mahasiswa yang mau menyengketakan atau komplain begitu ya, itu boleh alurnya melalui ini, melalui Bapera atau melalui apa, itu perlu dicantumkan. Kemudian yang keempat, yang perlu disosialisasikan juga, ya ini dalam tahapan sosialisasi adalah visi adalah pertama calon, ya ini yang menyangkut calon ya, calon, visi, misi, program. Itu divisi sosialisasi, divisi humas tadi Nur Fadilah ya, itu betul-betul harus dirancang tuh. Calon, nomor urutnya, nama begitu ya. Pokoknya kalau bicara calon itu foto, nomor urut sama nama. Biasanya begitu kalau bicara calon. Ya, foto, nomor urut sama nama ditambah visi misi programnya. Itu juga tidak hanya kewajiban calon untuk mensosialisasikan itu, tetapi KPU-nya juga penting itu. Jadi jangan beranggapan ngenalkeun diri teh bukan kewajiban calon, bukan, tetapi KPU punya kewajiban. Supaya apa? Supaya mahasiswa betul-betul nanti memilih calon yang betul-betul diharapkan. Dan kalau bicara visi misi program, pasti mengklaim semuanya juga calon abdi pangalusna, iya pangalusna. Tapi KPU punya kewajiban untuk mensosialisasikan calon yang nanti sudah ditetapkan berikut nomor urut dan lain-lain gitu ya. Nah, yang terakhir adalah perlu disosialisasikan cara untuk memberikan hak suaranya.
Kan sudah disepakati pakai e-voting ya? Iya Atau- Pak, pakai e-voting. Pakai e-voting? Iya. Sistemnya sudah firm belum itu? Sistemnya masih dibuat Pak sama tim IT dari Oh. fakultas. Jadi masih belum bisa disosialisasikan untuk sistemnya bagaimana. Ya, jadi maksudnya gini, semua mahasiswa Fakultas Hukum yang nanti aktif terdaftar dalam pemilih Pemira harus tahu cara memilihnya. Misalnya masukkan dulu NIM misalnya, kemudian kelihatan nanti apa, kemudian sentuh calon sesuai dengan pilihan Anda. Misalnya begitu. Jadi flow-nya, alurnya harus disosialisasikan. Itu penting. Misalnya ada 900 mahasiswa Fakultas Hukum, sebagian tahu caranya, sebagian tidak, percuma. Jadi nanti banyak suara tidak sah. Gitu. Karena targetnya tadi banyak suara sah selain partisipasi tinggi. Makanya materi sosialisasi tadi, cara berarti ini teknis ya, Bunga. Jadi nanti kalau sudah firm nanti sistem e-votingnya, nanti caranya bagaimana? Mungkin operator yang nanti semua mahasiswa buka link ini misalnya, ya. Kemudian setelah itu masukkan NIM, kemudian sentuh di calon BEM yang dipilih, apakah nanti di fotonya atau di nomor urutnya atau di namanya. Kemudian jadi nanti yang kedua adalah memilih BPM-nya. Jadi nanti cara memilihnya itu dikasih tahu dan itu dipublikasikan. Ya supaya nanti suaranya berharga. One man, one vote, one person, one vote, one value. OPOVOV. One person, satu orang mahasiswa, one vote, satu orang memilih, one value, dia punya nilai. Nah gitu. OPP, of kalau itu mah, of. One person, one vote, one value. Kalau cara memilihnya tidak disosialisasikan, nanti tidak bernilai. Padu muka bae lingna, teu nyaho urang mah da teu nyaho carana. Padu ditutup bae kena teh kitu. Tidak sampai submit misalnya. Jadi ini Bunga punya kewajiban sebagai divisi teknis, bagian teknis nanti cara ke orang yang bikin sistemnya bagaimana sih caranya gitu. Terus nanti share linknya bagaimana dan lain sampai dengan submit. Jadi itu paling tidak ada 6 materi sosialisasi yang harus digencarkan kepada aktor, khususnya kepada mahasiswa. Tadi caranya dengan medsos ya, atau saya kira nanti KPU punya strategi untuk membuat e-flyer ataupun SMS blast ataupun WhatsApp ataupun apalah macam-macam dan lain-lain gitu ya. Jadi itu materi-materi sosialisasi menurut saya yang penting untuk ditekankan ya gitu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pemutahiran data ya pemilih. Nah ini menurut saya ini jadi pemutahiran data itu kalau di pemilu ya, saya ulangi lagi nih. Kalau sosialisasi itu kalau di pemilu itu etalasenya pemilu. Jadi tahu kan kalau etalase semua aktor pemilu itu lihat apa-apa soal pemilu ya divisi Parmas, Humas nih Nur Fadilah. Jadi etalase harus tahu semua, mahasiswa aktor pemilu itu harus tahu semua, itu tanggung jawab Nur Fadilah. Nanti indikatornya berarti partisipasinya tinggi. Gitu. Nah kalau bicara pemutahiran data mahasiswa, tadi saya lihat bagus sistemnya melalui JIPOM dan seterusnya. Itu disebut kalau dalam pemilu darahnya pemilu. Jadi data pemilu itu darahnya pemilu. Bayangkan kalau badan kita, tubuh kita tidak ada darah leles. Ayeuna misalnya mahasiswa Fakultas Hukum datanya sih ada 1000 orang misalnya. Tapi kalau tidak dimutakhirkan, tidak jelas, nanti ini melempem, nanti yang berpartisipasinya sedikit gitu. Makanya ini yang berdata Amalia ya, Amal ini betul-betul harus menurut saya harus betul-betul jeli teliti mengawal ke pihak dekanat begitu ya fakultas, ini bener nggak ini updatingnya, mengupdate-nya. Nah, prinsipnya kalau pemetahan data itu ada 3 Amalia. Yang pertama data itu harus mutakhir,
Mutakhir itu berarti yang sudah diperbaharukan. Tadi jangan sampai ayah yang geus lulus ayah kene, yang sudah meninggal ada kene. Yang kedua komprehensif, ya. Komprehensif itu berarti semua mahasiswa Fakultas Hukum yang masih memenuhi syarat harus terdaftar menyeluruh, komprehensif itu. Dan yang ketiga adalah akurat. Jadi betul-betul pemilih nanti mahasiswa Fakultas Hukum yang sudah terdaftar itu betul-betul akurat. Datanya ada, ininya ada, ya orangnya ada, terus NIM-nya ada lengkap ya, ini apa namanya, identitasnya begitu. Jadi pemutaran data ini menurut saya ini penting. Tia ini sebagai ketua ya, dan Amalia ini sebagai eksekutornya. Betul-betul harus dikawal. Ini termasuk koordinasi nanti dengan Bunga soal yang dimasukin ke dalam nanti sistem e-votingnya itu apa? Apakah cukup NIM atau dengan kelas atau dengan apa? Ya. Kalau bisa mah yang simpel saja, misalnya cukup dengan NIM, biar tadi tidak double, tidak ganda dan lain-lain. Sudah mencoblos itu sudah apa namanya? Sudah tidak bisa milih lagi. Saya kira ini bagus tadi sudah menggunakan nomor telepon, ada OTP-nya. Cuman ini diupayakan pemilih ini, mahasiswa ini juga jangan direpotkan dengan prosedur kayak begini. Khawatirnya jangan naonan ya. Gitu. Jadi yang penting mah boleh menurut saya pakai OTP ya. Tetapi dibikin simpel. Yang penting mahasiswa terdaftar dan mau memilih itu yang saya kira penting untuk ditekankan gitu ya. Itu terkait pemutaran data. Jadi pemutaran data kan belum mulai ya? Sudah? Belum Pak, kita lagi ajuin untuk data mahasiswa aktifnya ke fakultas. Nanti dari fakultas kalau misalnya sudah memberikan datanya nanti langsung diolah oleh divisi data Pak. Oke ya. Jadi saya ingatkan ke Amal ya, prinsipnya tadi mutakhir, komprehensif, akurat. Jadi nanti nama-nama mahasiswa semua angkatan Fakultas Hukum yang aktif betul-betul di ini. Syukur-syukur biasanya kalau di kampus ada nomor teleponnya ya? Ada Pak, di situ itu kita ada email dan juga nomor telepon. Oh ada email, memang bagus sama email ya. Biasanya kalau SMS itu kan ada yang kadang nama geus teu usum dibaca, kadang kalau tidak ada pulsanya kadang nggak bisa nerima ya. Ataupun kita juga mau SMS blast ini. Biasanya menurut saya pakai email lah. Email itu kan free begitu ya, bisa di ini, atau kalaupun misalnya ada telepon ya lebih bagus. Kalau OTP kan biasanya pakai SMS ya. Iya Pak, karena kami asalnya mau pakai email, tapi ditakutkan tidak masuk ke email Pak. Oh iya betul ya. Boleh, jadi saya kira OTP, email ataupun WA itu bisa digunakan lah maksimal supaya ini kan targetnya betul-betul datanya valid terakhir ya, dan memang bisa memilih gitu. Jadi semua divisi ini sangat-sangat terkait gitu ya. Itu terkait pemutaran data pemilih, termasuk tadi calon, ya, termasuk tadi calon. Jadi saya baca tadi Tia tidak ada spesifik pencalonan begitu ya, tidak ada ya? Tidak Pak. Jadi masuknya pemutahiran data calon gitu? Iya, pemutahiran data calon ya Pak. Oke, berarti nggak apa-apa lah. Jadi pemutahiran data pemilih, kemudian ada pemutahiran data calon. Nah, data calon ini alur biasanya ya, saya udah sampaikan ini teman-teman KPU dan Bapera, itu biasanya diawali oleh sosialisasi dulu. Jadi kapan pendaftaran calon itu kapan? Jadi sosialisasi dulu supaya para calon yang ingin berminat ini dia sudah prepare mempersiapkan syarat-syaratnya. Apalagi tadi syarat-syaratnya banyak ya. Kemudian setelah sosialisasi pencalonan, pendaftaran ya, kemudian yang kedua adalah masa pendaftaran. Masa pendaftarannya harus jelas mau berapa hari. Di kita dari tanggal 20 sampai 24 Pak, ada 5 hari. 20, 21, 22, 23, 24. Iya, Jamnya? Pak. Jamnya dari jam 10, Dari jam 10 sampai jam dengan 3. jam 3. Jam 3. Itu online ya, sudah dipastikan online atau daftar langsung? Kita hybrid Pak, jadi ya bisa hybrid. Offline, bisa online. Oke, ya, jadi nah itu harus disampaikan, nanti diumumkan. Nah itu tadi caranya bagaimana supaya semua mahasiswa aktor pemilu ini dia ada minat. Oh iya, jelas waktunya ini saya mau daftar, berarti harus ngumpulin syarat. Terus daftarnya ada 5 hari. Oh saya mau online aja, berarti disiapkan apa sistemnya.
JIPOM-nya atau apa dan lain-lain begitu ya. Termasuk apa yang mau di-upload, misalnya foto dan lain-lain untuk kepentingan nanti ini. Setelah pendaftaran adalah verifikasi penelitian, verifikasi itu ya kira-kira memenuhi syarat atau tidak dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu penetapan ya memenuhi syarat semuanya misalnya, baru kemudian tadi pengundian nomor urut ya. Saya ulangi, nomor urut itu biasanya 2 kali. Jadi diundi dulu pengambilan nominatnya gantian urutan ya. Jadi diundi dulu pengambilannya, waktu pengambilannya, kemudian baru yang kedua pengundian asli nomor urutnya. Begitu ya. Jadi istilahnya pengundian giliran, begitu sebetulnya. Apa istilahnya apa ya? Urutan pengambilan. Nah, jadi yang pertama itu diundi gilirannya, begitu ya. Yang kedua diundi nomor urut aslinya, begitu. Jadi supaya semuanya fair atau adil, gitu ya. Setelah itu kemudian di SK kan. Kalau SK mungkin sudah ya. Sudah Pak, sudah ada beberapa. Jadi SK penetapan calon, SK penetapan nomor urut, ya. Kemudian baru setelah itu juga disampaikan visi misi program dalam pendaftaran ya, pendaftaran dan lain-lain. Jadi itu terkait dengan pemutaran data calon. Tadi saya kira formulir-formulir juga sudah disiapkan, tadi saya lihat ya. Perlu juga, tadi saya setuju, memang harus didaftarkan akun medsos, betul. Jadi akun medsos dibatasi. Kalau di KPU dulu pemilu, masing-masing akun itu, medsos itu 3 akun. Atau rencananya mau berapa akun? Misalnya Instagram mau berapa akun? Kalau di kita 5 akun Pak, itu udah semua ya? Udah semua? Udah semua, itu 5 akun Pak. Jadi apa aja itu berarti? Akun Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, paling Pak. Facebook barangkali ya? Iya boleh. Nah, jadi 5 akun. Saya kira boleh masing-masing 1 akun. Jadi maksudnya 5 akun medsos begitu ya. Jadi itu juga betul perlu perlu didaftarkan sehingga nanti calon itu kampanyenya di akun yang sudah resmi terdaftar dalam KPU. Tadi juga bagus, saya kira ada liaison officer-nya, narah hubung ya. Itu penting sebagai komunikasi kita. Nanti ada grup WA-nya dan lain-lain sebagai media komunikasi. Juga tadi saya kira bagus tadi sudah menyertakan tim kampanye, itu penting juga. Ya tim kampanye itu penting untuk saya kira tim kampanye itu perlu didata juga. Jadi nanti calon mendaftarkan tim kampanye itu ada NIM-nya, ada nomor kontaknya, ya yang on call dan lain-lain itu juga penting harus diingatkan begitu ya. Kalau KPU the real election itu biasanya ada dana kampanyenya. Saya kira nggak usah ya, nggak usah karena berapa dana kampanyenya? 50.000. Begitu. Saya kira tidak usah lah betul dana kampanye. Jadi itu terkait dengan pencalonan ya. Jadi pencalonan pun tadi sudah day by day ya, date by date tanggalnya itu sudah jelas, sudah tidak bisa ini lagi dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah soal kampanye. Jadi soal kampanye tadi saya lihat kampanye itu tadi saya lihat dalam presentasi lebih ke talk show, debat terbuka sama orasi ya. Nah di KPU saya ingin melengkapi boleh calon itu berkampanye melalui media outdoor. Media outdoor itu sebenarnya kayak kalau kita disebutnya bahan kampanye ya, ada leaflet, flyer, poster. Saya kira boleh. Cuman menurut saya nggak apa-apa biar rame lah, biar ketahuan. Jadi jadi model kampanyenya ada 2. Pertama ada yang sifatnya debat, terdiri dari talk show, debat terbuka sama orasi, jadi itu ya. Yang kedua kampanye itu adalah media outdoor namanya. Jadi nanti calon, menurut saya supaya rame, calon boleh berkampanye melalui membuat leaflet, flyer, poster,
nanti buat ditempel-tempelkan di depan, tapi tadi ada aturan untuk menjaga kebersihan. Itu boleh. Termasuk juga tadi flyer, poster, pamflet itu dicantumkan di medsos dia, di akun, di-upload di akun medsosnya. Maksud saya biar ini rame, jadi kelihatan ada pemilunya, gitu ya. Tapi yang sifatnya mungkin paper lah, ya kertas gitu. Kan kalau di KPU mah ada umbul-umbul, spanduk, baliho gitu kan. Saya kira nggak usah. Jadi kalau calon diberikan kewenangan kampanye media outdoor, jadi nanti di depan kampus itu disiapkan aja ini panitia nanti. Ini papan apa namanya? Tempat menempel visi misi atau poster flyer ataupun leaflet dari pasangan calon. Jadi nanti, dari kita juga ada Pak untuk kampanye offline-nya. Ada di peraturan, udah diatur untuk kampanye bisa offline dan bisa online, tapi untuk offline tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Jadi khususnya untuk media outdoor, ya untuk media outdoor jadi leaflet, poster, flyer, biar kelihatan dan nanti ada dokumen. Jadi perlu diingatkan Bapak Ibu sekalian ya, seperti KPU nih. KPU tadi punya kewajiban mensosialisasikan visi misi program calon. Ya. Tetapi calon dengan nanti model flyernya yang mungkin eye catching, lebih menarik, lebih berani. Nah, itu nanti calon punya masing-masing. Saya kira bagus. Jadi nanti mahasiswa itu akan melihat sosialisasi visi misi yang dibikin KPU, sosialisasi visi misi yang kampanyenya oleh pasangan calon. Pasti beda ininya. Jadi nanti Fakultas Hukum punya dokumen, model flyer si calon A, model poster si calon B. Selain ada model poster flyer yang resmi yang dibikin oleh KPU gitu. Saya kira ini supaya semarak aja, supaya semarak gitu ya. Jadi jadi itu kampanye. Jadi kampanye itu bukan kalau di KPU ya, tidak hanya kampanye debat atau orasi, tetapi kampanye yang dibikin melalui pasif kertas, tapi dibikin oleh mereka calon gitu. Itu boleh. Menurut saya semakin semarak nantinya. Jadi kan akhirnya si pemilih itu mahasiswa, wah calon ini mah bagus nih desain posternya. Jadi nanti akhirnya saya mau milih gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi itu penting untuk saya kira tekankan untuk tahapan kampanye. Ya, tahapan kampanye juga tadi bisa melalui hibrid juga ya. Ada yang offline mungkin ketika ada debat, ada Zoom dan seterusnya begitu. Nah, setelah kampanye sudah diatur kan waktunya ya. Setelah kampanye itu kalau di KPU di pemilu itu the real election itu biasanya kampanye itu sekian hari dan menjelang 3 hari sebelum hari H. Kali ini 2 hari rencananya ya? 2 hari Pak. Kita masa tenang ada 2 hari. Masa tenang. Nah, kalau masa tenang saya ingatkan, kalau misalnya tadi kampanyenya model ada yang di poster, flyer, leafletnya yang ditempel-tempel begitu ya. Nah nanti menjelang hari tenang itu bapera dia, itu semua harus dirapihkan, dibereskan. Jadi kalau masa tenang itu kan, kalau dalam pemilu ya, itu memberikan kesempatan kepada pemilih untuk merenung. Selama kampanye rencana berapa hari? 13 hari Pak. Nah, jadi selama 13 hari itu kan mahasiswa sudah dicekokin visi misi program ya. Soal ini, wah saya bagus, ini. Nah, masa tenang itu sebenarnya kesempatan untuk merenung mahasiswa ini untuk menentukan pilihannya nanti pada saat hari H. Seperti itu sebenarnya tujuan masa tenang itu. Makanya di masa tenang itu jangan ada lagi hiruk pikuk soal media-media outdoor tadi, flyer, leaflet, poster, spanduk, baliho. Makanya tugas bapera nanti biasanya. Hari tenang itu dirapihkan semua, baru kemudian nanti hari H. Ya. Hari H berarti ditambah ini, masa tenang itu bagi bapera itu membereskan atau memimpin untuk perapihan alat-alat kampanye, bahan-bahan kampanye. Bagi KPUM, kesempatan hari tenang itu untuk mempublikasikan tadi bagaimana cara nyoblos, jam berapa, cara nyoblos, link-linknya disebar gitu.
Jadi itu kesempatan masa tenang itu. Berarti masa tenangnya tanggal 19-20 ya. Iya Pak, tanggal 19-20. 19-20 September itu kesempatan divisi Sosparmas, divisi Humas untuk menyebar secara luas melalui medsosnya, melalui apa kepada calon pemilih. Supaya nanti jam 8 ya, jam 9. Jam 8, Pak. Jam 8 sampai jam 17 hari Kamis tanggal 21 Oktober semua berharap menyalurkan hak pilihnya. Gitu. Saya ingatkan ini semua ya, KPU sama Bapera, hari H tanggal 21 sama untuk KPU diberikan kewenangan untuk terus mengingatkan mahasiswanya. Kan nanti ini harusnya yang menjaga server itu betul-betul KPU dan Bapera terbatas, jangan banyakan. Karena nanti mungkin ketuanya saja atau berlima komisioner dengan komisioner Bapera 3 orang ya? 5 juga Pak. Oh 5 juga. Jadi nanti yang 10, nanti mungkin ada media centernya di sini misalnya ya. Jadi nanti komputernya di situ biar tahu misalnya ini Maya servernya di situ. Kan yang namanya online itu kan kelihatan pergerakan suara itu kan ya. Jadi tidak, atau rencana mau dipublikasi secara luas atau bagaimana? Dipublikasikannya berkala Pak. Berkala. Untuk mahasiswa. Jadi misalkan jam 12 kita update ke mahasiswa bahwa udah ada suara yang masuk berapa ratus, suara yang belum masuk berapa. Gitu. Nah betul. Jadi begini, jadi kalau seingat saya kalau namanya e-voting jam 8 sudah dimulai itu sudah kelihatan langsung hasilnya kan? Iya Pak. Nah jadi Bapera sama KPUM kesempatan dalam satu ruangan khusus terbatas 10 orang itu mengikuti perkembangan progresnya. Nah kan kelihatan ini jam 8, jam 9 kok dari 900 mahasiswa kok baru 200 orang sih. Nah KPU dan Bapera itu terus menggencarkan itu. Sosialisasi lagi, share lagi linknya, ini linknya. Tapi dipastikan kalau yang sudah milih tidak bisa lagi memilih gitu. Iya. Supaya tidak double ya. Jadi mengikuti perkembangan suara itu supaya tingkat partisipasinya yang tinggi gitu ya. Itu di hari H. Nah, karena hari H itu sampai jam 5 sudah ditutup, di closing, saya kira kelihatan kan siapa yang memperoleh suara terbanyak yang unggul. Nah, apakah sudah disepakati, apakah akan ditetapkan pada hari 21 atau dua-duanya? Untuk penetapannya langsung di tanggal 21 Pak, karena tak ditakutkan ada Hacker gitu iya, ya? Pak, atau misalnya ada kecurigaan dari mahasiswa terhadap kami. Oke, sip. Berarti sudah dipastikan dan itu harus dicantumkan dalam tahapan supaya nanti calon juga tidak komplain. Misalnya jam 7 di closing, ya berarti minta kesepakatan calon, makanya betul tadi Tia saya ingatkan, kalau penetapan calon nomor urut tanggal berapa itu? Penetapan pasangan calon nomor urut setelah tanggal 28. Nah intinya gini, ini teman-teman Bapera juga harus mengikuti. Kalau sudah ada calon ya, sudah dapat nomor urut, taruhlah misalnya calon BEM-nya ada 10, ada 5 misalnya. Calon BPM-nya ada 20. Harus ada kesempatan KPUM dan Bapera satu forum dengan mereka. Harus ada, Tia. Saya ingatkan nih ya. Jadi misalnya tanggal 28 dipastikan tanggal berapa supaya fix nih. Coba Bunga. Penetapan pasangan calon. Pasangan calon sama 2, sudah nomor urut. Tanggal 2 Oktober Pak. Nomor urut 2 Oktober. Karena ada perpanjangan waktu Pak, kita punya ditakutkan kurangnya kuota yang terisi. Jadi kita ada plan B untuk perpanjangan pendaftaran Pak, sekitar 2 hari. Iya. Ya, jadi bisa jadi kalau misalnya nanti setelah perpanjangan dibuka dan ada yang daftar baru, bahwa nanti intinya begini, kalau yang ingin saya sampaikan, harus ada kesempatan KPU, Bapera dengan calon BEM ya, itu bertemu membahas rule of the game-nya terkait tadi soal e-voting, itu dibuka jam 8 sampai jam 7, nanti penetapannya kita langsung
jam 17 misalnya selesai, ya jam 17 lewat 30 menit. Nah itu harus disepakati, mereka tahu supaya tidak ada komplain. Itu karena saya sih memprediksi kalau ini tidak transparan, KPU sama Bapera bisa komplain, bisa ribut. Menurut saya bisa ribut. Ya, wow KPU-nya tidak adil, tidak fair, KPU-nya berpihak, nanti begitu. Yang namanya kontestasi kecil-kecilan juga biasanya ada gitu ya. Hari kasengketa sampai ini mah nggak mungkin, tapi kenapa sok pak julid deh. Iya. Ya hari pemilihan mah resiko pemilihan begitu. Tapi kalau KPU-nya dan Bapera sejak awal transparan ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu calon BEM nih, makanya harus bertemu dalam satu forum tuh. Kalau tidak puas ya silakan komplain ke Bapera dan lain-lain kayak gitu ya. Pun demikian nanti ketemu dengan BPM. Dengan BPM saya kira dipisahkan saja pertemuannya setelah semuanya dapat nomor urut, KPU, Bapera ketemu BEM dulu misalnya hari Seninnya. Sampaikan ini regulasinya nanti kayak gini. Kemudian besoknya lagi dengan calon-calon BPM gitu ya. Itu saya kira penting. Nah, kalau tanggal 21 Oktober jam 17.30 disepakati ternyata diketuk palu, tok, ya berarti sudah penetapan hasil pemilihan raya nanti ditetapkan, dibuat SK-nya, basicingnya penetapannya, sampai kemudian ditetapkan, sampai kemudian nanti dilantik gitu ya. Kalau dilantiknya tanggal berapa rencananya? Tanggal 8 November, Pak. Iya Pak. Oleh 8 dekan. November. Untuk pengaturan sengketa, apakah setelah penetapan ada sengketa atau bagaimana nantinya? Ada Pak, nanti dari KPUM itu udah di tanggalnya kalau misalnya ada sengketa setelah pemira itu nanti ada waktu seminggu untuk diselesaikan oleh Mahkamah Mahasiswa. Tapi karena Mahkamah Mahasiswanya belum ada, jadi oleh bidang 3 dari fakultas. Itu jenis nanti pelanggaran yang bisa diselesaikannya apa misalnya? Soal apa aja? Kalau misalkan setelah penetapan setelah pemilihan itu Pak, jenis pelanggarannya kayak ada yang mau protes masalah hasil suara dan segala macamnya itu nanti oleh bidang 3 Pak. Ya. Jadi itu saya kira ini antisipasi dan sekali lagi ini sungguh-sungguh ya harus diantisipasi karena pemilu raya itu bagi teman-teman menjadi pelajaran. Tujuannya kan sebenarnya untuk mengikat, menyedot lah partisipasi dari teman-teman mahasiswa dan tentu regenerasi kepemimpinan. Tapi tadi saya kira perlu diantisipasi hal-hal yang di luar kemampuan kita, kayak tadi. Misalnya, nah ini harus contingency plan ya, plan A, plan B. Ketika hari H misalnya servernya ataupun sistemnya enggak jalan. Nah ini harus disiapkan kontingensinya. Selama ini bagaimana persiapannya? Yang tadi ketika hari H misalnya sistemnya harus diuji coba dulu atau bagaimana? Nanti sistemnya akan kita uji coba sebanyak 2 kali Pak untuk simulasi. Lalu nanti jika ada down atau servernya ada bermasalah, kita menyediakan hotline untuk mahasiswa. Lalu tim IT juga standby untuk katanya sih punya link sendiri gitu Pak untuk kalau misalnya yang down server ini down bisa pakai server lain tapi tetap sistemnya sama gitu Pak. Ya. Jadi ini saya perlu ingatkan penting ya supaya tidak kacau. Akhirnya kalau tidak dibuat contingency plan ketika hari H pas pencoblosan jam 8 sampai jam 5 sore ini linknya dibuka gini tuh muka-muka buffering terus misalnya kalah muter gitu ya. Kan namanya pemilih lah muter-muter terus terjadi pemilih nate gitu. Jadi saya kira ini perlu diantisipasi, betul saya setuju harus ada uji coba beberapa kali ya tes dari teman-teman penyelenggara KPUM sama Bapera untuk menguji sistem ini supaya nanti firm begitu ya. Nah termasuk yang paling penting tadi saya ingin katakan sekali lagi adalah tingkat partisipasinya yang tinggi. Jadi benar-benar ini harus bekerja sama dan sama-sama bekerja sama seluruh ini sama-sama bekerjanya ya masing-masing Bapera, KPU dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi itu aturan mainnya harus
secara transparan disampaikan kepada peserta pemilu, yaitu calon tadi ya, baik BEM maupun BPM, agar ada kesepahaman. Kalau misalnya sudah sepaham, ya kalau ada apa-apa komplain dan lain-lain bisa diselesaikan di institusi yang berwenang. Saya kira itu mungkin ya yang ingin saya sampaikan. Paling tidak saya mensupervisi atau mengasistensi tahapan-tahapan yang sudah disampaikan, dan endingnya saya lihat memang pada akhirnya memang dosen pembimbing juga ini penting ya, karena tapi sekali lagi nih, apalagi kalau dalam pemilu itu sudah politik ideologi ya, yang mungkin di sini juga pun ada berlatar belakang organisasi ekstra, itu Iya, penting, harus diantisipasi ya, karena sekali lagi saya katakan kalau kontestasi itu pasti ayah baik pakai trokna lah. Nah ini Iya, harus diantisipasi dari sisi aturan ya, kesepakatan dan lain-lain, supaya betul-betul nanti diantisipasi. Dan tentu nanti saya ulangi tadi, keterlibatan dosen pengampu juga penting untuk melatih ini, gitu ya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada hal-hal yang lebih diperdalam, saya berikan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ndun telah memberikan arahan kepada teman-teman KPUM dan Bapera. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh silakan, mungkin dari teman-teman yang di sini yang ada di auditorium maupun online, silakan bisa mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ndun. Bapak izin bertanya, mungkin dari saya aja ya Pak. Saya mau menanyakan untuk bagaimana kita bisa menghitung kuota BPM Pak. Karena kan untuk tahun ini yang bisa mencalonkan itu adalah angkatan 19 dan angkatan 20. Itu bagaimana cara kita bisa menghitung kuota BPM-nya sendiri gitu? Apakah dari angkatan, dari kelas, atau bagaimana? Makasih Pak. Langsung direspon aja ya. Boleh Pak. Ya, kalau ini berarti sudah bicara sistem ya, sifatnya aturan, itu memang belum diatur ya. Untuk kuota belum Pak. Belum. Nah, jadi ini kalau bicara sistem, memang ini harus ada hitung-hitungan secara proporsional. Penting kiranya, mungkin kalau sudah dapat gambaran dari saya, itulah penting kiranya nanti makanya ketemu dengan BPM-nya. Kalau untuk penentuan BEM, berarti siapa yang dia dipilih banyak, berarti itu yang menang kan, gitu ya? Iya, Pak. Iya Betul kan? Betul. Iya. Jadi memperoleh suara terbanyak, namanya sistemnya apa itu namanya? Distrik berwakil banyak lah begitu ya. Kalau dalam pemilihan DPD, pokoknya untuk BEM siapapun dia memperoleh suara terbanyak, dia terpilih. Kecuali mau pakai two round system. 2 putaran, kayaknya 2 putaran ribet ya. Ya mungkin banyak waktu yang kepake juga Pak, Nah, kalau gitu. 2 Jadi putaran. misalnya begini, kalau untuk BEM dulu ya, taruhlah ada 5 pasang. 5 pasang, nanti desain fotonya kan bareng-bareng satu pasang gitu ya. Berarti nanti dia disentuh oleh semua pemilih, dari 900 taruhlah yang datang 700 pemilih, nomor 1 dapat 100, nomor 2 dapat 300, nomor ini. Berarti nanti siapapun yang peroleh suara terbanyak dia yang terpilih. Iya. Nah itu dituangkan dalam regulasinya nanti aturannya. Sampaikan nanti ketemu BEM, calon-calon BEM, bahwa disepakati ini aturannya. Semua harap beda satu pun tetap yang terbanyak itu yang menang. Gitu, beda satu pun. Kecuali yang satu tadi mau sengketa. Oh ini mah cina situ 2 kali milihnya, itu harus diatur juga. Nah untuk kuota BPM, ya kuota BPM menurut saya ini harus ada penghitungan. Bisa jadi begini, walaupun saya mungkin agak ini. Jadi untuk kuota BPM harus dulu ya, harus dihitung dulu nanti diidentifikasi, maksud saya diidentifikasi siapa saja yang mendaftar. Ya, misalnya tadi angkatan berapa yang sekarang boleh mendaftar itu angkatan 19 dan angkatan 20 Pak. 19-20. Misalnya ini ya, kalau saya hitung-hitungan nih.
Angkatan 19 itu yang daftarnya misalnya ada 15 orang. Misalnya ya, yang angkatan 20 yang baru karena masih semangat mungkin taruhlah 25 orang. Sementara BPM itu sudah disepakati kemarin berapa? 17 orang. Belum Pak, belum disepakati. Oh, Jadi belum. antara rentang 17 sampai 21 orang Pak. Oke, 17 sampai 21 orang. Iya Pak. Saya kira kalau angkatan 19 ada 15 orang, angkatan 20 ada 25 orang, berarti bisa nanti sistemnya ya, apakah mau sistem apa itu namanya, bukan sistem berwakil banyak. Siapapun dia yang dicoblos, dia yang memperoleh suara terbanyak yang diurutkan. Misalnya begini, tadi angkatan 19 ada 15 orang. Angkatan 20 ada 25 orang ya. Berarti ada 40 orang. 40 orang ini kan nanti dipilih kan oleh semua mahasiswa. Siapapun yang memperoleh suara terbanyak 1 sampai dengan disepakati misalnya 20 ya, 20 orang untuk BPM, berarti dia yang terpilih. Berarti Jadi tidak kalau memperhatikan keterwakilan 19-20. Oh ya. Jadi kalau misalkan dari 15 suaranya paling rendah angkatan 19 rendah semua, angkatan 20 teratas semua, Ya berarti berarti angkatan 20 yang semua. jadi BPM. Oh itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kalau pakai sistemnya itu. Iya Pak. Tapi kalau mau sistem representativeness-nya perwakilan berarti pakai presentasi dulu ya. Misalnya kita hitung secara proporsional. Kalau 20 orang ya, ini harus ada hitung-hitungan dulu nih. Kalau 20 orang, kalau mau pakai rata, berarti kan 10 orang. Iya. Tapi menurut saya itu tidak representativeness. Tergantung yang daftar, makanya tadi saya bilang. Bisa jadi kalau 20 orang, karena angkatan 19 ini 15 orang, berarti mungkin nanti perwakilannya sekitar 8 orang atau 7 orang. Setengahnya berarti. Yang 20, karena yang angkatan 20-25 orang berarti 13 orang. Jadi itu harus proporsional lah. Berarti melihat dari mereka mencalonkan berapa banyak ya Pak? Yang daftarnya. Oke. Jadi pakai itu harus pakai rumus sebenarnya itu. Pakai dapil. Coba gimana Din? Cek. Mohon izin, mungkin sumbang saran saja. Jadi kan ada dua angkatan yang akan memilih ya, yang akan bisa dicalonkan. Yang akan mencalonkan. Yang akan mencalonkan Bu. Kalau misalnya kita melihat dari persentase, berarti kita juga harus mendasarkan pada berapa jumlah daftar pemilih yang ada di masing-masing angkatan. Nah itu mungkin bisa nanti baru dibagi. Jadi angkatan 2019 itu bisa diwakilkan oleh berapa calon, dan angkatan 2020 itu bisa diwakilkan oleh berapa calon. Seperti itu. Jadi kalau misalnya, mungkin kalau di KPU itu ada daerah pemilihan kan, jadi setiap dapilnya angkatan ya, gitu ya. Dapilnya itu angkatan. Jadi maksimal berapa masing-masing, termasuk untuk penentuan yang berapa jumlah seluruh anggota BPM yang akan dipilih. Mungkin itu akan lebih proporsional kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan mahasiswa angkatan 19 misalkan 300 orang, itu juga menentukan kuota dia untuk nanti diterima menjadi anggota BPM. Seperti itu bukan Bu? Kalau hasilnya lebih baik dari suara terbanyak tetap. Tapi ini untuk menentukan berapa jumlah calon yang akan terpilih. Jadi kalau misalnya kita di DPR RI misalnya ada 120, nah itu yang menentukan itu dulu. Jadi yang angkatan 2019 itu misalnya 10 orang, angkatan 2020 10 orang. Tapi nanti hasilnya adalah tetap dari suara terbanyak. Ya, gitu. Mungkin seperti itu kalau mungkin itu saran Pak. Ya. Pak Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingat sistem pemilihan di Amerika Serikat Pak. Jadi selain tadi memilih presidennya juga memilih senatnya. Mungkin itu sesuatu cara yang bisa ditiru
Jadi tadi presidennya untuk pemilihan BEM dan BPM-nya itu senatnya. Jadi masing-masing angkatan sebetulnya jurusan dan angkatan apakah itu mau dari satu jurusan perangkatan atau mau dari cukup dari satu jurusan saja nanti yang akan dipilih oleh mereka di dalam surat suara tersebut. Nah, misalkan pun di Fakultas Hukum itu ada berapa jurusan? Cuma satu, Nggak Pak. ada jurusan, Pak. Ya Jadi kita langsung Fakultas Hukum itu Oh. jurusannya ilmu hukum gitu Pak. Jadi nggak ada berarti- lagi berarti pembeda. pembedanya hanya angkatan ya. Iya betul Sementara Pak. yang memilih itu adalah atau rakyatnya itu dari angkatan 2000 berapa yang belum? Masih ada 2015, 2016 juga itu 2016 masih masih bisa ada, Pak, Pak. selama Oh. dia masih kontrak Nah, KRS. sementara yang memilihnya hanya 19 19 dan 20 untuk yang mencalonkannya. Yang mencalonkan hanya 19 dan 20. Iya Pak. Berarti hanya 2 angkatan itu ya. iya. Nah, sementara untuk BPM-nya sendiri akan dipilih berapa orang? Nah, Belum ya? rentangnya itu dari 17 sampai Iya, sampai rentangnya. 21 orang, Pak. Tapi kita belum menetapkan Pak itu Tapi karena belum. kami masih Persentasenya bingung. untuk itu. Iya, karena Iya. kami masih bingung untuk kuota itu dihitungnya seperti apa gitu Pak. Jadi masih ada cuma dikasih rentang dari 17 sampai 21 orang gitu. Kita masih bisa memilih 17, 19 atau 21. Jumlahnya itu. Iya Pak. Iya. Sementara yang memilih itu dari 2015 sampai 2021. 2021 Pak. Nah, alangkah lebih baiknya jadi dari dua angkatan tadi dibuatkan sebanyaknya calon, anggaplah seperti itu, sehingga nanti akan terpilih 21 misal maksimal untuk pemilihan tersebut. Ini sementara yang paling simpel ya, untuk anggaplah mereka senat yang akan dipilih dari sekian angkatan, dari 2 angkatan yang harus dipilih. Mungkin itu masukan. Terima kasih Pak. Ya. Jadi saya ulangi lagi, memang ini untuk penghitungan alokasi atau kuota ya, kuota BPM, sebenarnya banyak rasionalisasinya lah begitu. Apakah kebutuhannya bisa didasarkan kepada angkatan atau didasarkan kepada pemilih atau didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi BPM atau bisa berdasarkan kepada bidang-bidang yang akan menjadi tugas pengawasan dari BPM gitu ya. Menurut saya sangat proporsional untuk kota dulu ya, untuk kota. Jadi misalnya di BEM itu ada berapa bidang ininya? Kalau di tahun kemarin itu ada 8 bidang, Pak. Tapi 8 kalau untuk bidang. sekarang belum ada. Belum ada ya. Iya. Maksudnya begini, berarti kalau 8 bidang, 1 bidang diawasi kan namanya BPM kan pengawas ya. Iya. Punya hak mengawasi. 1 bidang diawasi 2 orang misalnya. Berarti sudah 16 tuh. Nah ditambah koordinatornya atau ketua BEM-nya 1 orang berarti 17. Bisa. Kalau pakai kebutuhan per bidang ya, kebutuhan per bidang. Atau misalnya karena bidang ada 8, kalau 1 bidang 2 orang pengawas, ditambah ketua, wakil ketuanya 3 orang berarti 16 tambah 4, 20 orang gitu. Untuk penentuan jumlah kuota yang nanti akan dipilih gitu ya. Menurut saya yang paling rasional menurut saya itu. Kalau tadi didasarkan pada angkatan, mungkin lamun angkatannya, kan angkatan berarti cuma 2 ya. Iya Pak. Angkatan 19 dan angkatan 20 yang aktif begitu ya. Iya, Pak. Itu merasionalisasinya menurut saya agak susah. Lebih baik tupoksi bidang aja. Nah kalau disepakati misalnya BPM-nya karena bidangnya BEM-nya ada 8, ditambah ketua BPM 1, wakil ketuanya 2 misalnya, 16 tambah 2 berarti ada 19 orang. Baru nanti 19 orang itu akan dipilih dari calon BPM yang daftar misalnya ada 30 orang misalnya. Yang daftar ada 30 atau ada tadi ada berapa? 40. Yang angkatan 19 taruhlah yang daftarnya ada 15 orang.
angkatan 20 yang daftarnya ada 25 orang misalnya. Berarti ada 40 orang calon BPM. Dipilihlah, kebutuhannya hanya 19 orang. Nah, 19 orang ini apakah ditentukan? Bisa dua. Apakah langsung siapapun, pokoknya dari 40 orang ini suara terbanyak 19 orang dari urut 1 sampai dengan 19, oh berarti itu yang kepilih. Ternyata setelah diidentifikasi 19 orang yang dipilih banyakan itu mayoritas dari angkatan 20 semua, ya nggak apa-apa. Karena itu hak suara rakyatnya, memilihnya itu gitu ya. Atau yang kedua modelnya proporsional. Tadi karena butuhnya hanya 19 orang, dilihat dari perangkatan yang daftar. Tadi angkatan 19 ada 15 orang, angkatan 20 ada 25 orang. Berarti kalau di ini ada rumusnya nih, gimana cara ngerumusnya ya? Apakah 15 dibagi, gimana caranya ini? Saya bukan orang matematika nih. Oke, punten. Jadi tadi yang 2019 itu berapa orang seluruhnya untuk Fakultas Hukum? Kan belum ada yang daftar. Ini kalau pakai perspektif calon. Jumlah mahasiswa Pemilih. yang ada yang terdaftar. Jumlah Ya, mahasiswa. 300-an Pak. yang 2019 saja. Iya. Oh, terus 2020? Sama Pak, rata-rata semua 300 Berarti sampai seluruhnya ada 350. 600. Iya Pak. Dua angkatan tersebut. Iya. Kalau boleh mungkin Pak, kalau dibutuhkan tadi sesuai Bapak betul ketika ada 8 bidang yang harus diurusi di BEM, ada ketuanya, ada wakilnya dan yang lain misalnya anggaplah jadi 20 totalnya. Bagaimana kalau diambil misal 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya misal yang batas untuk yang daftar misal dibatasi. Sehingga nanti misalkan kalau 20 berarti ada 40 nih 2 kali lipatnya. Itulah yang dipilih oleh seluruh angkatan yang boleh memilih misal. Tapi kalau untuk yang rumus tadi saya juga lupa lagi, pasti itu ada rumusnya. Ya. Tapi tadi kalau pembandingannya sama, angkatan ini 300, angkatan 2020 juga 300, dan siapapun sebenarnya kalau sudah terpilih tidak jadi masalah gitu. Karena mereka sudah jadi mewakili dari seluruh angkatan akhirnya mah gitu. Kecuali yang kalau dulu saya itu tiap-tiap angkatan itu ada perwakilannya. Dulu ada perwakilannya tiap-tiap angkatan. Tapi kan sekarang walaupun yang memilih banyak, tapi tetap hanya 2 angkatan tersebut. Maka ini mah mungkin Pak Kadip yang lebih. Ya. Jadi kembali memang untuk penentuan siapa yang terpilih ya dari BPM terutama ini, kalau untuk kuota jumlah BPM-nya udah kelihatan ya rasionalisasinya. Memang ideal nama memang harus berdasarkan daftar pemilih supaya proporsional kan gitu. Tapi karena ini menurut saya agak sulit merasionalisasi mendesainnya, bisa saja menurut saya didasarkan nanti kepada identifikasi daftar calon yang mendaftar untuk BPM. Misalnya tadi angkatan 19 walaupun sudah dibuka secara luas-luasnya, angger daftar kan 15 orang misalnya. Angkatan 20 karena masih baru, masih semangat, ada 25 orang gitu misalnya. Gitu. Tapi betul, saya kira tapi kalau dibatasi juga 2 kali kebutuhan susah juga. Keterwakilan. Jadi pokoknya siapapun kan boleh secara pribadi boleh ya daftar ya. Iya Pak, di kita nggak diusung sama partai politik, cuman kita pakai independen. Tapi orang yang akan mencalonkan sebagai anggota BPM itu harus mewakilkan 10 orang. ya 8 orang Pak. Kalau kita, ya didukungnya 8 orang. 8 orang. Jadi betul. Jadi bisa jadi kalau saya misalnya mau daftar nih mahasiswa angkatan 19, saya membawa 10 nama begitu ya. Iya. Didukung oleh 10 nama tanda tangan gitu Iya kan. betul Pak. Iya gitu, Pak. Saya daftar jadi BPM. Dan memang kalau didesain begitu relatif menurut saya nggak akan terlalu banyak nanti yang daftar. Ya. Jadi syukur-syukur sih ya di atas kebutuhan ya, karena butuhnya 20 orang tapi 20 orang juga menurut saya cukup. Ataupun tadi kalau ada 8 bidang kali 2 16, 17 juga sebenarnya sudah ideal. Tapi kalau ada wakil ketua 2 orang ya berarti 18 orang. Atau biasanya ganjil lah 19 orang. Saya kira untuk BPM tengah-tengah ganjil bagus tuh 19. Gitu ya.
Kalau bidangnya 8. Iya. Gitu. Nah, nanti yang 8 ini biasanya nanti dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok. Jadi nanti satu ketua, wakil ketua 1 membawahi 4 kelompok, wakil ketua 2 nanti membawahi 4 bidang tadi. Jadi 16 tambah 3 19 cukup lah. Nah, tapi untuk penentuan siapa yang terpilihnya, ya kalau pakai one vote, one value, one person, one value, menurut saya udah diurut aja. Nomor urut 1 sampai dengan 40 calon, siapa yang terbanyak 19 orang, itu yang jadi. Menurut saya itu yang paling Lebih paling simpel adil. ya Pak, lebih adil Lebih juga. simpel juga, betul. Walaupun ternyata, gini nu kapilih teh angkatan 18 KB misalnya, nggak apa-apa, toh itu pilihan rakyatnya gitu. Iya Pak. Pilihan masyarakatnya. Iya. Betul. Saya kira itu mungkin. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya. Ya, betul. Ada lagi? Saya ingin menegaskan lagi ya sebelum nanti ditutup. Jadi teman-teman sekalian, baik dari KPU mahasiswa maupun Bapera,
Ini penting melakukan komunikasi secara intensif dengan LO atau dengan calon ya, karena itu yang sebenarnya nanti akan mereka berkompetisi. Termasuk bila perlu kesepakatan, rapat, forum ataupun ada berita acaranya ya. Dalam manajemen itu ada istilah apa ya, writing what you do and do what you write. Write what you do. Jadi tulis apa yang kamu lakukan. Jadi kalau rapat, kalau apa itu ditulis, diberita acarakan supaya nanti ini. Kemudian do what you write, tulis apa, lakukan apa yang kamu tulis. Jadi kita melaksanakan itu apa yang sudah direncanakan, sudah ditulis. Nah, misalnya tadi sudah pengundian nomor urut, kan model pengundian nomor urutnya kan disampaikan dulu. Nanti begini, begini, setuju, tanda tangan. Kemudian pengundian nomor urut langsung. Sudah didapat nomor urut masing-masing, tanda tangan. Ada berita acaranya gitu. Termasuk ketika setelah dapat nomor urut, kita sosialisasikan soal aturan main, jumlah BPM, aturan calon terpilihnya, pemenangnya, dan lain-lain, tanda tangan lagi. Supaya mereka setuju bahwa memang aturannya sudah disepakati bersama. Walaupun sebenarnya bukan kesepakatan ya, kalau minta kesepakatan pasti tidak akan pernah sepakat. Pokoknya kita mah tangan besi aja sesuai kewenangan. Kan KPU sama Bapera kan di SK-kan oleh kampus ya? Iya Pak, ada. Iya, jadi kita punya kewenangan full, ini aturannya. Tapi kewajiban kita adalah mensosialisasikan kepada mereka. Gitu ya, terutama tadi aturan main, pemenangnya, dan lain-lain. Nah, setelah itu paling hal-hal teknis yang nanti minta kesepakatan mereka. Tadi misalnya, karena pencoblosan selesai jam 7, jam 17, jam 5 sore, mohon kesepakatan kami ingin punya rancangan setengah jam untuk ngeprint misalnya ya, hasil perolehan suara, kemudian berita acaranya. Karena nanti kalau setengah jam cukup, setelah itu kami minta tanda tangan. Gitu. Dan lain-lain. Jadi pleno tanda tangan dan lain-lain. Jadi saya perlu ingatkan betul Pak Kabag, jadi walaupun selesai jam 5 sore, harus menyebar undangan jam 15.20 itu harus ada perwakilan saksi ya, untuk menetapkan pleno penetapan. Nah itu perlu diingatkan loh. Sehingga kita siapkan setengah jam itu untuk mengumpulkan administrasi. Begitu ya. Atau dirancang misalnya karena jam 5 sore terakhir, jam 16.30 semua saksi hadir mengikuti perkembangan terakhir misalnya. Ya, setelah itu setuju, jam 5 tank ditutup, close. Teman-teman saksi kan mengikuti semua tuh, panitia atau KPU, Bapera tidak macam-macam. Minta waktu setengah jam untuk ngeprint misalnya. Nanti tanda tangan, gitu bisa. Idealnya sih sebelum close atau setelah close. Sebelum close ya. Nah, gitu betul. Nah, itu berarti nanti harus disiapkan tempat. Saya kira di sini ada layar untuk ditampilkan progres perkembangan suara masuk, saksi dari calon BEM misalnya ada 5 orang, saksi dari BPM tadi ada 40 orang, ya hadir semua di sini. Atau nanti kalau prokes, bisalah itu mah harus terbatas. Jadi menyaksikan penutupan terakhir lah. Ya nanti close, semua saksi betul udah setuju semua, close, klik, baru nanti panitia ngeprint berita acara hasilnya dan lain-lain. Setelah itu mumpung mereka kumpul minta tanda tangan gitu. Nah kalau sudah tanda tangan dan lain-lain, kalau ada yang tidak puas, sengketa dan lain, ada salurannya itu ke Bapera misalnya. Saya kira itu mungkin ya. Iya ya. Terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu ada penyerahan plakat dari bidang 3 FH Unpas kepada Bapak Endun.
sebagai bentuk tanda terima kasih kita kepada Bapak atas arahan dan masukan serta materi-materi yang telah diberikan kepada teman-teman KPUM dan Bapera. Di sini apa di depan? Di depan aja Pak, boleh ya? Boleh. Ya. Amin. Terima kasih Bapak. Mungkin sesi selanjutnya ada penandatanganan berita acara yang akan ditandatangani langsung oleh Bapak Endun. Iya. Tidak Pak, aman-aman. Oke, mungkin saya tutup saja acara upgrading hari ini. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Endun beserta jajarannya yang telah memberikan materi dan arahannya untuk acara upgrading ini kepada teman-teman KPUM dan Bapera. Saya harap karena mulai minggu depan sudah masuk ya ke tahap pendaftaran, jadi saya harap dari mulai tahap pendaftaran sampai tahap dari tahap pendaftaran, pencalonan, pemungutan suara serta penetapan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan sama sekali. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perkataan yang kurang mengenakan. Jangan lupa untuk terus tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan semoga kita semua diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.